Turun ini teknologi. Terus itu hancur. pasar rempah ini datang barangkali ini kedatangan pilih trayek rempah, masukin nomor PKK nya bisa cari di Simlala pusat data. Simlala pusat data tadi. Masuk di e-service, pilih RPK, nama kapal. Ini yang mau masuk kapalnya Panmerin 19, baru cari ini Panmerin udah. Ini nomor RPK nya bisa di copy. Di sini kita langsung masukin aja. Lalu dilihat kapalnya udah betul. Ini udah betul, baru kita isi ini. Ini masukkan dokumen penunjukan keagenan. Bising lah. Si Agri Baru dimasukin. Masuk di sana. menunjukkan nggak boleh. Ini karena dia nggak ada muatan nil kargo, ini dikosongin. Misalnya dia ada bawa muatan, ini dimasukin. Ini pilih perusahaan bongkar muat. Nama perusahaannya apa? Anambas Shipping. Kegiatan kalau dia bongkar muat. Kalau dia bongkar aja nggak ada muat, nanti pilih aja satu. Ini nanti disimpan karena ini nggak ada. Ini dimasukin data-data kapalnya. Ini udah otomatis yang harus kita isi. Ini dikosongin aja nih. Minimum save meaning 1 aja karena dokumennya 1 kan. Nomor MSI nya ini sembarang aja. Nama SEO nama SCO ini nama nakoda. Nama nakodanya siapa? Muhtadi itu. Nomor teleponnya dikosongin aja. Nomor voyage ini nomor GT kapal. Bisa dilihat dari sini. Berapa depan berapa, misalnya kapal besar segini lah. Ini kira-kira aja. Terserah aja kita nih, sembarang aja lah. Tuh. Ini DWT itu ukuran maksimum dia muatannya berapa gitu. Ini ikutin GT aja. Ketinggian udara. Baru udah semua, baru simpan. Lalu muncul kayak gini. Ini bisa dicek lagi udah benar nggak semua. Di sini juga. Baru lanjut ke bawah. Yang ini dibiarin aja. Yang ini kita isi. Pilih nomor layanan, pilih yang paling atas saja, baru diklik. Ini gunanya untuk narik data di SPB terakhir, jadi kita nggak perlu ngetik masukin data secara manual lagi. Ini kan dia udah tarik data dari SPB sebelumnya. Lanjut, manifest sudah ada tuh, nil kargo.
Ini lanjut ke data awak kapal. Ini dia udah otomatis narik data di SPB terakhir tadi. Dicek juga udah sama belum sama tulis kedatangan. Data manifest bongkar muat. Kalau misalnya dia ada muatan bongkar, di sini di-upload nanti. Upload dokumen manifest bongkar muatnya. Ini di sini draft manifestnya, bisa dibuat sendiri. Dokumen kontainer muat, dokumen kontainer bongkar, kargo muat, kargo bongkar. Kalau misalnya dia muatan yang bongkar kontainer pakai yang ini. Kalau dia bongkarnya kargo pakai yang ini formatnya gitu. Lanjut, yang ini nggak usah diisi. Kalau dia ada manifest muatan, ada manifest penumpang, biasanya nggak pernah sih, dikosongin aja, kosongin. Lanjut ke bawah, yang ini wajib diisi, data manifest bongkar muat barang tercemar. Ini diisinya 00 aja semua. Isinya di sini aja, 1 aja, nggak usah semua. 0. Baru disimpan. Lanjut yang manifest tadi sudah tuh. Lanjut sampingnya apalagi dokumen kapal, pelabuhan asal tujuan. Ini kita buat di sini. Nih, pelabuhan asalnya dari mana dia? Coba tengok di SPB. Batam. Mana dia? Terus bangun Abiani, Batu Ampar. Enggak ya? Lanjut, ETA-nya tanggal hari ini dia masuk. Jamnya diganti 16, jam 4 sore dia datang. Tuh. Baru lanjut bawahnya dulu. Pelabuhan asal, dia sebelum ke Batu Ampar, dia dari Tarempa. Permintaan lokasi tambat, dia masuknya kemana? Medco. Lokasi offshore Medco. Kalau misalnya dia masuknya di Pelabuhan Letung. Pelabuhan Letung. Jadi dia masuk di Letung. Jangan main air. Waktu berangkat. Ini perkiraan aja, dia mau berangkatnya kapan, bisa 2 minggu ke depan misalnya. Ini terserah aja, nanti kalau dia berangkat, dia pas buat keberangkatan dia otomatis dia nggak sesuai ini juga. Ini kayak perkiraan aja, berangkatnya hari ini. Pelabuhan tujuan perkiraan juga, misal dia masuk ke Batu Ampar. Tuh. Ini nggak perlu. Ini dikosongin aja. Nih. Lalu disimpan. Ini file tadi kita buat ulang aja. Tadi. Agus. Ini lanjut di bawahnya persetujuan OGA, kita upload. Dokumen persetujuan bea cukai nggak ada, imigrasi nggak ada, karantina perikanan nggak ada, karantina kesehatan ada di SPB, karantina kesehatan yang kayak gini. Yang dari pelabuhan kedatangan ini.
Walaupun nggak mau diupload pun nggak apa-apa. Lanjut simpan. Sampai di sini tadi bawahnya dokumen kapal. Kita cek ada yang expired enggak. Biasanya kalau dia expired di sini merah warnanya. Kalau expired kita harus ganti, kita upload baru. Ini masih berlaku semua, kalau nggak ada lagi lanjut dibongkar muat. Jenis kemasan mayoritas upload. Barang mayoritas barang terbanyak yang ada di atas kapal. Karena dia nil kargo, kita pilih tanpa bongkar muat. Kalau misalnya kapal motor gitu kan jenis kargonya unitis atau kapal Permata Glory, nggak tahu sih. Paling kapal motor ini jenisnya break bulk, back cargo, curah kering, curah cair, peti kemas antar pulau, peti kemas internasional. Sesuaikanlah sama itu. Karena ini nil kargo, jadi kita pilih tanpa bongkar muat. Ini dikosongin. Kalau misalnya dia ada misalnya ada manifestnya, ini diisi sesuai dengan jumlah manifestnya. Kalau dia jenis muatannya kargo, diisi di kargo. Kalau dia kontainer, diisi di kontainer. Kendaraan juga, lalu disimpan. Lanjut bentuk usaha tetap, ini nggak usah dibuat. Baru kalau itu di cross check aja lagi, dicek lagi info kedatangannya udah betul belum, dari Batu Ampar tanggal sekian, lokasi tambatnya udah sesuai belum di lokasi di Pelabuhan Letung. Kalau udah semua dicek satu-satu, kalau udah sesuai baru kita kirim di aksi, lalu kita kirim. Kalau udah dikirim berhasil, di sini tertera warta berhasil dikirim. Lalu kita kembali di layanan datang berangkat. Kita cek lagi. Tuh, di layanan kedatangan kapal udah terupload tuh. SPB PKK terkirim. Baru kita lapor ke petugas karena bahwa kita udah sukses upload warta kedatangannya. Kalau udah di-upload nanti udah di-approve sama petugas, kita bisa buat RKBM. Kalau misalnya ada manifest, harus buat RKBM-nya. Kalau udah di-approve petugas, karena ini nggak usah buat RKBM. Lanjut ke SPOG aja nanti. Tunggu di-approve sama petugas.